Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak SK. Bagaimana kabarnya semuanya? Good, good ya. Saya harap good. Oke. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pertama yang LKS sudah kalian dapatkan. Itu tentang tekanan ya kalau nggak salah ya. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu kalau nggak salah. Nah, zat, kita ngomongin tentang benda dulu nih ya. Kita ngomongin tentang benda dulu. Benda ini yang tak hidup ya, yang tak hidup dulu. Benda itu ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat gas. Oke ya, udah cocok. Yang pertama zat padat. Nah, zat padat rumusnya itu P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Yang dimana patokannya adalah kenapa P sama dengan F per A? Kenapa kayak gitu? Simple saya jawabnya. Gini, karena F itu adalah gaya. Ya, jadi gini, kalau kamu berdiri, pasti kamu punya bobot kan? Ya kan, punya bobot. Kamu berdiri di satu titik dengan ketika kamu berdiri, ketika kamu berdiri dengan ketika kamu nimbang badan, itu pasti disuruhnya itu berdirinya kan di satu tempat ya, nggak di banyak tempat gitu loh, nggak di paling banter ya, paling cuma satu ubin lah ya, 30 cm, kalau nggak 50 cm lah paling gede ya kan, karena semua bobot itu akan dari satu tempat itu doang, makanya kayak hitung beratnya itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya kalau kita ngomongin tentang ini judulnya kan tekanan ya, semakin besar bawahnya, luas penampungan semakin besar, maka akan semakin kecil. Ingat ya, di berat ya itu ada gaya berat. Ingat ya, di berat ada gaya berat, atau sering disebutnya massa. Jadi makanya P sama dengan F per A gitu loh. Nah, udah ya, intinya begitu. Nah, terus masuk ke zat cair. Zat cair itu kategorinya ada 3. Satu, analoginya gini, kalau kamu punya gayung di rumah, ada bak, kalau ember ya. Kalau gayung kamu tungkepin kayak gini ke bawah, kamu tekan ya, itu kayaknya susah ya, kenapa? Kenapa susah? Karena dia punya tekanan ya, balik ke atas ya, tekanan balik ke atasnya itu disebut dengan hukum Archimedes ya, yang dimana R sama dengan FA sama dengan rho kali G kali V, yang dimana V nya itu adalah volumenya. Sedangkan kalau misalnya kamu nyemplung ke air, ingat ya, kalau kamu nyemplung ke air berenang ya, semakin ke dasar itu semakin susah atau tekanannya semakin tinggi. Jadi seolah-olah kamu tuh diginiin ya. Kenapa seperti itu? Karena semakin ke bawah tekanan itu semakin tinggi. Makanya rumusnya mirip sekali. P sama dengan rho kali G kali H. Bedanya H di sini adalah kedalaman gitu. Bedanya cuma di situ doang ya. Ingat, bedanya cuma di situ. Nah, yang terakhir itu adalah hukum Pascal ya.
atau tentang hidrolik. Nah, hidrolik ini ya hubungannya dengan hidrolik, ada kempa hidrolik, ada dongkrak hidrolik, macam-macam gitu ya, kayak gitu. Yang biasanya kalau kamu pernah lihat orang yang nyetim mobil ada alat penggerak atas, nah itu namanya itu prinsip kerjanya sama dengan kempa hidrolik gitu, atau dongkrak hidrolik kayak gitu. Jadi dimasukin caranya gimana? Ada dua tabung ya, ada dua tabung yang dimana di tabung ini kedua-duanya itu dalamnya diisi air dulu ya, dalamnya diisi air dulu. Jadi ketika yang ini ditekan, atasnya ditutup nih, jangan sampai nggak ditutup, harus tutup. Jadi ketika pas dorong ini satu didorong, maka yang ini naik. Nah, ketika ini turun, maka ini juga naik. Nah, itu sampai sejajar gini, gitu. Itu yang disebut dengan prinsip Pascal. Makanya untuk rumus Pascal itu dia harus ada perbandingannya, di mana F1 per A2 F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu, pasti kayak gitu. Yang terakhir tentang Gay-Lussac ataupun hukum gas, itu bisa kamu baca sendiri kalau yang itu. Selanjutnya kita ngomongin tentang tumbuhan. Di tumbuhan patokannya gampang, yang harus kamu pelajari itu cukup dua. Dulu SD mungkin pernah dengar yang namanya pembuluh pengangkut ya. Nah sekarang kita belajar lagi, itu ada xilem, ada phloem ya, ada xilem, ada phloem. Kalian biasanya ngomongnya phloem, yang dimana misalnya si air itu kan diangkat ke atas tuh, diangkat sama dari akar itu, diangkat dalam bawah, diangkat air dan ya, zat mineral itu diangkat melalui pembuluh xilem, diangkat ke atas sampai dengan kemana? Ke ujung-ujung daun, ujung-ujung titik tumbuh, ke pucuk-pucuk gitu ya. Terus ke lentisel juga, ke stomata, akhirnya nyampe ke stomata sama dengan ke lentisel. Begitu perbedaannya di situ ya. Jadi sampai keangkut ke atas udah jadi fotosintesis ya, terjadi fotosintesis, terus dibawa sama siapa? Dibawa lagi. Nah, nama pembuluhnya ini adalah phloem. Phloem ini ngedarin hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, dari ujung atas sampai ujung bawah lagi. Begitu seterusnya. Itu untuk jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, untuk yang terakhir pada manusia, jaringan pengangkut itu pokoknya bukan pengangkut ya, kita ngomongin tekanan pada manusia itu cuma ada dua. Satu, kalian dengar yang namanya jantung itu punya tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, atau tekanan darah normal gitu. Nah, yang perlu kalian tahu konsepnya adalah di jantung itu, kalau dulu kamu belajar yang namanya bilik sama serambi ya, serambi yang di atas, bilik yang di bawah. Nah, jadi saya analogikan gini, kalau ini serambi, ini biliknya ya, kan dia ngompaknya gini ya, ketika ini ngembang, ini ngempis nih, ini ngempis, ini ngembang, ini ngempis gitu, gini oke. Nah, ini yang namanya begini, ini pasti terjadi yang namanya tekanan kan. Kalau begini ini tandanya merenggang kan, gitu loh. Balik ya. Oh enggak, sorry. Kalau gini, ini tandanya kan dia lagi kontraksi kan, kontraksi Aries, bertekanan tinggi. Kalau gini kan dia lagi peot ya. Ya benar. Kalau di gini dia lagi peot. Nah, jadi intinya bagian atas nih serambinya ini disebut tekanan darah sistol. Nah, terus bagian bawahnya itu biliknya
itu yang disebut dengan diastol gitu. Jadi sering dikatakan atas dan bawah sama, entah sama pasien, entah sama mantri, entah sama dokter, entah sama orang awam, sering dikatakannya, dok, tekanan darahnya berapa? 120. Atau sama bawah dok? Atas. Oh berarti normal gitu. Kamu bisa lihat di LKS itu untuk tekanan darah normalnya berapa per rentang manusianya gitu. Petunjuknya banyak kok begitu. Jadi kalau misalnya lewat dari itu disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Biasanya kalau yang kayak gitu orangnya suka marah-marah ya gitu. Kalau misalnya di bawah angka segitu, itu biasanya itu disebutnya dengan hipotensi. Kalau tadi hiper, ini hipotensi, atau disebutnya tekanan darah rendah begitu. Nah, tekanan darah rendah ini biasanya orangnya itu gampang leles, pucat, lemes. Nah, itu adalah tekanan darah rendah begitu. Masuk ke selanjutnya tentang pernapasan, tekanan dalam pernapasan. Yang perlu kalian tahu, napas itu cuma ada dua ya, ada tarik napas, ada buang napas, udah itu doang. Yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian tarik napas berapa milinya, ketika buang napas berapa mili, udah itu aja. Nggak maksud saya nggak susah sih gitu. Jadi ada inhale itu adalah tarik napas, exhale itu adalah buang nafas. Udah gitu ya. Oke, hari ini demikian dari saya tentang rangkuman untuk tekanan ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga nanti kita bertemu lagi. Kalian silahkan menyaksikan video ini. Untuk yang merasa ini untuk yang merasa aja ya, kayak udah beres. Ini untuk yang merasa mau memperbaiki nilai dengan cara remedial, silakan kamu foto di LKS yang lama ya, PG-nya saja. Ingat, saya sudah nge-share ke wali kelas kamu. Ingat ya, kirimnya ke ketua kelas, biar ketua kelas nanti ngasihnya ke saya. Jadi bukan kamu, bukan individu. Individu tidak akan saya masukkan ke dalam nilainya soalnya gitu, karena sudah kebanyakan ya, sudah terlampau banyak. Saya pengennya di list siapa yang ngerjain, siapa yang enggak begitu. Oke, itu demikian dari saya. Silakan video ini disaksikan oleh kalian dan dicermati sambil kalian melihat di LKS, dan apabila ada pertanyaan silakan ditampung oleh ketua kelas dan disampaikan ke saya melalui WhatsApp. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses selalu.